Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di cerita sebelum tidur. Hari ini aku akan menceritakan novel yang berjudul Rumah untuk Ali yang ditulis oleh Len Liu. Cerita flashback beberapa tahun lalu. Dor! Mas ngagetin aja. Gadis 9 tahun itu memajukan bibirnya setelah dikejutkan oleh kakaknya. Dia membuang luka saat kakak sulung yang selalu dia panggil dengan sebutan Mas, mendudukkan diri di sampingnya. Pantes langit mendung, ini mataharinya lagi cemburu ternyata. Apa sih, Mas Dipta? Ali menepis pelan tangan Saripta yang tengah menggodanya, membuat tawa kakaknya pecah sedetik kemudian. Kekesalan Ali bertambah setelah mendengar tawa itu. Pasalnya, suasana hatinya memang sedang kurang baik. Dia kesal kepada bunda dan ayah yang melarangnya bermain sepeda pasca jatuh kemarin. Orang tuanya tidak ingin putri bungsu mereka terluka, sementara Ali hanya ingin bermain. Kesel beneran, Saripta berucap seiring tawanya yang mereda. Dia menarik pelan tubuh adiknya agar kembali menghadapnya. Raut terkejut terlihat jelas di wajahnya saat melihat adiknya sudah berlinang air mata. Loh, kok nangis? Tanya Saripta heran. Kenapa? Ada yang jahatin Ali? Ali menggeleng, lalu menghapus air matanya menggunakan lengan terbalut baju panjang. Kepalanya kini tertunduk dalam, sementara jari telunjuknya mulai bergerak asal di sofa. Aku sedih, gak boleh main sepeda sama ayah sama bunda, ucap Ali seiring dengan setetes air mata yang langsung jatuh ke atas sofa. Embusan nafas Saripta terdengar pelan. Tangannya terulur mengelus rambut sang adik yang lebih muda 5 tahun darinya. Bunda sama ayah ngelarang, kan pasti ada alasannya, Li. Mereka pasti khawatir karena kamu jatuh kemarin. Saripta mencoba menjelaskan dengan nada bicara yang lembut. Tapi Mas, aku sedih banget lihat teman-teman pada main. Aku jadinya gak diajak. Aku gak punya teman. Tangis yang coba Ali tahan akhirnya pecah. Dia meluapkan emosi sudah dipendamnya sejak siang tadi. Meski terlihat lucu, rasa kasihan Saripta jauh lebih besar. Butuh sekitar 5 menit hingga akhirnya tangis gadis kecil itu mereda dan menyisakan suara isakan saat ruang keluarga Joraksa diisi oleh kehinangan. Ali sibuk menghapus air matanya, sementara Saripta sendiri fokus memperhatikan adiknya. Udah nangisnya, ayo main sepeda sama Mas. Sebuah mantra, tangis Ali berhenti seutuhnya. Dia menatap balik kakaknya dengan mata berbinar. Sedihnya dibayar tuntas setelah mendengar kalimat terakhir itu. Namun sepersekian detik kemudian, ekspresinya kembali muram. Nanti kalau bunda sama ayah marah gimana? Tanya Ali sambil memilih bajunya. Nggak akan, yuk. Saripta berdiri terlebih dahulu, tangan kanannya terulur yang disambut ragu-ragu oleh Ali. Senyum bahagia gadis kecil itu mengembang, kini perasaan senang menghudi hatinya. Dia seolah lupa kalau baru saja menangis seperti saat kehilangan mainan kesayangannya. Sore itu, Saripta menepati ucapannya. Keduanya mengelilingi komplek dengan sepeda masing-masing. Senyumnya ikut mengembang sempurna melihat adiknya berbahagia. Kayuhan melambas mengikuti ritme kayuhan Ali karena dia berusaha menjaga adiknya dari belakang. Sekitar 30 menit kemudian, sesi bermain keduanya berakhir.
Namun, saat pulang, sulung dan bungsu keluarga Joraksa disambut oleh raut datar sang bunda. Gianla berdiri sambil bersedekap, menunggu keduanya pulang di teras rumah. "Ali, masuk kamar, mandi," perintah Gianla tegas. Ali melirik Sadipta, tidak ingin meninggalkan kakaknya seorang diri. Namun, Sadipta malah tersenyum dan mengangguk, memberikan pertanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan sangat terpaksa, Ali melepas genggaman tangannya dari Sadipta. Dia melangkah memasuki rumah, meski sesekali kepalanya menoleh karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan bunda pada kakaknya. "Kenapa lagi, Cil?" Samuel yang baru datang dari dapur menatap adiknya penasaran. Tadi saat melihat bunda berdiri di teras dengan raut datar, Samuel hampir terkena serangan jantung. Dia kira sang bunda menungguinya. Samuel baru bisa mengembuskan napas lega saat bunda menyuruhnya masuk. "Kak Sadipta habis nemenin aku main sepeda. Padahal aku gak dibolehin main sama bunda dan ayah," jawab Ali dengan raut sedih. Samuel yang memahami situasi merangkul pundak adiknya. Dia lalu mengajak gadis kecil itu menuju lantai atas tempat kamar Ali berada. "Tenang aja, Mas Dipta gak akan dimarahin sama bunda. Mending kamu mandi ya. Kita makan malam bareng nanti," ucap Samuel berusaha menenangkan. Sementara itu, di teras rumah, ucapan Samuel terbukti benar. Sadipta tidak dimarahi tapi harus mendengarkan ceramah bundanya selama hampir sejam. Walau mendengarkan dengan baik, tetapi Sadipta tidak menyesali keputusannya tadi. Tawa bahagia Ali setimpal dengan omelan yang harus diterimanya. Setelah puas menceramahi, lebih tepatnya menasihati, bunda membiarkan Sadipta untuk masuk dan mandi. Cowok itu pun menyelamituk tangan bundanya dengan santun, kemudian mengarahkan tubuhnya ke kamar Ali. Dia yakin dibanding mandi, adiknya pasti tengah merasa bersalah. "Mas Dipta," pekik Ali kala menyadari siapa yang memasuki kamarnya. "Kenapa belum mandi?" Ali tidak menjawab, malah balik bertanya. "Dimarahin bunda?" "Enggak," Sadipta tertawa kecil lalu menggeleng. "Bunda gak marah, bunda cuma kalau mau main harus izin, bunda cuma khawatir sama Mas dan Ali." "Beneran?" "Bener, mandi Ki, Mas juga mau mandi dulu ya." Sadipta mengusap puncak kepala Ali kemudian berbalik. Namun, langkahnya tertahan saat Ali menahan bahunya. Sadipta kembali membalikkan diri. "Makasih, Mas, Ali seneng banget sore ini. Besok Ali belikan permen ya." "Oke, Mas Dipta tunggu kalau begitu." Ali membuka matanya setelah ingatan 6 tahun lalu kembali terputar. Tangannya menekan dada bagian kiri, meresapi sesak kalau harus mengingat kenangan manisnya dengan kakak sulungnya itu. Dulu, Sadipta mampu mengambil peran sebagai sulung dalam keluarga dengan sangat baik. Dia selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi adik-adiknya, terlebih menjadi pelindung adik bungsunya. Sayangnya, sekarang perannya hanya dapat dirasakan oleh ketiga adiknya yang lain. Ikut terkubur bersama raga tak bernyawa bundanya, menyisakan sosok yang teramat membenci Ali. "Anjir, bikin mood orang jelek aja," umpat Sadipta seraya memasuki mobil. Dia memposisikan diri di kursi penumpang dan kursi kemudi. Rendra yang lebih dulu berada di mobil menatap kakaknya heran. Pagi-pagi seperti ini kakaknya sudah mengeluarkan kata-kata mutiara. "Masih pagi, Mas," kata Rendra mengingatkan.
Iya, makanya itu, masih pagi gue harus ngadepin anak manja kayak Ali. Rendra menyalakan mobilnya setelah Saripta menggunakan sabuk pengaman. Kurang dari 30 detik, mobil hitam itu pun melaju, berbaur dengan kendaraan lain di jalan raya. Selama beberapa waktu, sepi menyelimuti suasana dalam mobil. Sebelum dia kembali bertanya, "Kenapa lagi dia?" tanyanya, sementara tangannya dengan lihai mengendalikan setir. "Minta ojek pengganti, manja banget. Kenapa nggak naik ojek online aja sih? Kenapa nggak naik ojek online aja sih? Atau angkot, kan ada, nyusahin banget," omel Saripta masih dengan nada penuh emosi. Rendra mengangguk-angguk tanda mengerti. Matanya bergantian antara menatap depan dengan spion, memastikan jalanan sebelah kiri lenggang. Setelah melaju di kiri jalan, barulah cowok itu menjawab, "Mungkin dia masih takut buat naik angkutan umum atau ojek online. Dia kan pernah hampir kena pelecehan di angkot." Penjelasan itu memukul Saripta dengan telak. Dia diam, seketika hening mengambil alih situasi dalam mobil. Keduanya membisu, berperang dengan isi kepala masing-masing. Sebetulnya, Ali mengerti kenapa Saripta bilang dia merepotkan. Traumanya naik kendaraan umum membuatnya jadi tergantung pada orang lain untuk mengantarnya pergi kemana-mana. Semua trauma itu terjadi setelah dia naik angkutan umum beberapa bulan lalu. Saat itu, kendaraan yang dinaikinya terbilang sepi. Hanya ada Ali dan 3 laki-laki dewasa berpenampilan preman yang duduk berpencar. Awalnya semua terasa wajar, hingga 3 laki-laki itu tiba-tiba menggeser duduk mendekatinya. "Cantik banget, Neng. Mau kemana sih?" goda seorang laki-laki yang mengenakan jaket jeans. "Udah punya pacar belum?" Kali ini laki-laki kedua mengedip nakal. Ali ketakutan, tapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Satu-satunya yang terpikir olehnya hanyalah turun dari angkutan kota ini. Namun, saat dia menggeser tempat duduknya mendekati pintu, laki-laki ketiga itu menarik tangannya, membuat dia kembali ke tempat semula. "Mau kemana, sayang?" Laki-laki berkumis tipis itu terkekeh. "Buru-buru banget, main dulu sama abang yuk," celetuknya. Sementara tangannya dengan lancang dia letakkan di atas rok seragam Ali. "Bang, jangan bang," desis Ali ketakutan. Dia nyaris menangis, air matanya baru turun setelah laki-laki kedua itu menyolek dagunya. "Yuk, turun yuk, ikut abang, dijamin bakalan happy," goda laki-laki itu. Untung saja supir angkot menyadari situasi yang dialami oleh penumpangnya. Dengan cekatan, dia membelokkan kendaraannya memasuki kantor polisi terdekat. Tindakannya itu berhasil menyelamatkan Ali karena para preman itu langsung tenggang lunggang setelah angkot terhenti di parkiran. Ali selamat, tapi sejak saat itu dia tidak mau naik angkot lagi. Dia enggan berurusan dengan kendaraan umum yang melibatkan interaksi dengan orang asing. Ali lebih memilih naik Gojek langganan atau jika sangat terpaksa naik ojek online. Ali melirik jam di ponselnya. Waktunya untuk berangkat dan Mang Jule pasti sudah menunggu. Karena itulah cewek itu pun bergegas menuju gerbang rumahnya, membuka lalu kembali menutupnya. Senyumnya terulas saat melihat ojek langganannya itu betul sudah menunggu di depan rumah. "Pagi Neng Li," sapa Mang Jule. Laki-laki yang sudah bercukup umur itu tersenyum hangat. "Pagi juga Mang Jule," balas Ali. Mencoba mengulas senyum manis, cewek itu pun segera naik ke motor. Tak
Tak lama mesin pun dinyalakan, dan Mang Jule mulai melaju mengantar Ali ke sekolah. Motor itu berjalan dengan kecepatan yang pas, membuat Ali bisa menikmati perjalanannya. Cewek itu memperhatikan sekitarnya dalam diam, sembari merasakan udara segar pagi hari ini. Hujan turun sejak semalam membuat udara Jakarta pagi ini terasa cukup sejuk. Sesekali Ali memejam, merasakan terpaan angin di wajahnya. Mamang pasti bakal kangen nganter jemput Neng Li kayak gini, ucap Mang Jule memecah hening di antara mereka. Gimana lagi ya Neng, anak cucu Mamang gak izinin Mamang buat narik lagi sih, udah tua katanya. Ali menatap punggung Mang Jule dengan perasaan haru. Dia sudah cukup lama berangkat dan pulang sekolah bersama laki-laki ini, membuat hubungan keduanya jadi cukup dekat. Tak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Mereka kerap bercerita banyak selama di perjalanan. Sungguh Ali tak yakin bisa menemukan ojek langganan seperti Mang Jule lagi. Ali juga bakal kangen sama Mang Jule. Sehat terus ya Mang. Memang sudah seharusnya Mang Jule istirahat juga. Bahagia selalu ya Mang. Terima kasih sudah antar jemput Ali selama ini, ucap Ali lembut. Senyum pun terukir di wajah Mang Jule. Di dalam hatinya, laki-laki itu berdoa akan segala hal baik untuk Ali. Tak lupa dia mendoakan kesehatan juga bahagianya cewek ini. Mobil berwarna hitam itu baru saja berhenti tepat di depan gerbang sekolah. Sesaat setelah Ali turun dari ojek Mang Jule, itu adalah mobil sang ayah Abimanyu. Ali diam memperhatikan sebab jarak antara mobil itu lumayan jauh dari tempatnya. Tak lama dia melihat Samuel dan Nata yang turun dari mobil itu. Kaca bagian pengemudi pun terbuka memperlihatkan lambaian tangan Abimanyu pada si kembar, yang dibalas juga dengan senyum dan lambaian tangan dari keduanya. Ali hanya bisa diam. Seharusnya dia juga ada di dalam mobil itu, berangkat bersama Abimanyu, juga Samuel dan Nata. Apa boleh buat, sejak insiden kecelakaan yang menewaskan bunda, ayah dan juga saudara-saudaranya sengaja merahasiakan identitasnya sebagai anak bungsu. Membuat Ali terlihat seperti orang asing bagi keluarga Joraksa. Walau faktanya dia memang diasingkan di keluarga itu. Namun, boleh kan dia menaruh rasa iri pada kedua saudaranya itu? Ali menggeleng mencoba menyadarkan dirinya sendiri. Ini masih pagi, jangan mikir yang aneh-aneh, batin Ali. Cewek itu mulai melangkah memasuki area sekolah sebab melihat Abimanyu serta kedua kakaknya pun sudah pergi. Gerbang sekolah SMA Buana Bangsa pagi sudah ramai oleh siswa-siswi yang mulai berdatangan. Terdengar tawa juga suara obrolan para siswa yang membuat suasana jadi terasa meriah. Sembari berjalan sendirian menuju kelasnya di lantai 2, Ali mengedarkan pandangan ke sekitarnya. Walau sudah beberapa bulan bersekolah di sini, cewek itu masih selalu mengagumi